ada nih peribahasa yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. So, kita kenalan dulu yuk. Kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Oh ya, nah ini kita mau bahas apa sih? Kita kali ini mau bahas uang digital di era modern. Wah, menarik banget tuh. Oh iya, kali ini kita nggak sendirian loh. Kita ditemani oleh beberapa narasumber yang akan menemani kalian. Yuk, langsung aja. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam diskusi dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Banyak masalah yang diangkat dalam podcast mereka secara berkelompok, dan semuanya itu mengarah kepada satu tren-tren yang sedang berkembang dalam masyarakat, disesuaikan dengan mata kuliahnya apa. Kalau mata kuliahnya adalah aspek hukum dalam ekonomi Islam, berarti tren yang terjadi di dalam masalah ekonomi yang harus diangkat. Kalau mata kuliahnya adalah Pancasila, berarti apa yang terjadi dengan ideologi negara kita pada saat ini itu yang akan diangkat. Begitu juga kalau misalnya mata kuliahnya yang lain, berarti itu yang akan diangkat. Kenapa? Karena kita pengen tahu apakah mahasiswa ini punya kepedulian terhadap apa yang sedang terjadi dalam masyarakat sekarang ini. Ya, selaku dosen saya nggak menginginkan bahwa mahasiswa itu hanya terpaku pada teori-teori yang disampaikan oleh dosen di kelas. Mereka juga harus tahu perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia modern sekarang ini, termasuk juga di dalam hal digitalisasi. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini era digital, semuanya serba digital. Dan bahkan ke depannya itu kita akan mengarah pada suatu AI di mana banyak hal akan digantikan oleh artificial intelligence, ya. Oleh karena itulah kita semua harus bersiap, karena hanya orang-orang yang kreatif yang tidak bisa digantikan oleh robot, ya. Kita ambil contoh lah, katakannya kalau saya mau ngasih pengantar sedikit, dulu kan yang namanya orang bayar tol itu kan pakai petugas di sana, ya kan, sanksinya mana gitu kan, kenapa saya jadi ini iklan, pokoknya adalah seperti itu, bukan zaman kamu kayak itu ya, kamu bagaimana ya. Terus kemudian setelah itu petugas-petugas pembayaran uang tol itu sudah digantikan dengan mesin, sehingga kita hanya tap saja, langsung jalan lagi. Maka jangan heran ketika suatu saat nanti, entah berapa puluh tahun lagi, tukang sayur yang keliling pun kamu bayarnya pakai money digital. Bisa aja mereka hanya tinggal gesek. Wah, keren kan? Kamu beli jengkol tapi kemudian tinggal gesek doang, kalau punya alatnya. Nothing impossible, semuanya serba mungkin. Kita juga nggak pernah berpikir pada zaman dulu bahwa suatu saat nanti kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang ada di Afrika, di Amerika, di Eropa dan sebagainya pada detik yang sama. Main bola aja dulu kita nontonnya itu harus ada siaran tunda kok. Kalau enggak pakai apa? Pakai ini radio. Dengerin komentator ngaco lah semuanya. Maka saat ini ya topik yang dipilih oleh kelompok ini adalah tentang uang digital. Bagaimana bisa muncul, manfaatnya apa, kurang lebihnya apa, dan kedepannya seperti apa. Tapi tentunya sebelum kita mulai, kita memperkenalkan masing-masing mereka dulu. Siapa, silakan. Saya Ahmad Faisal Abdillah dari Fakultas Ekonomi. Ya. Akuntansi. Berikut. Saya Cecilia Rahmadani. Saya Janatika Fitrina Respari. Oke. Faisal, terus kemudian Cecil dan Janatika. Berarti dalam hal ini saya hanya moderator loh, bukan saya yang jadi narasumber. Oke, kalau kita lihat dari ininya ya, dari judul yang Anda pilih dalam diskusi ini, sebenarnya apa sih latar belakangnya? Apa yang menyebabkan Anda memilih topik ini? Silakan. Karena mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi, Abah. Jadi proses pembayaran konsumen itu berubah dari menggunakan uang fisik menjadi cara uang digital. Oke, seberapa jauh sebenarnya penggunaan uang digital dalam aktivitas ekonomi yang Anda ketahui? Di mana aja tuh udah pakai uang digital? Kalau misalnya yang saya ketahui, Abah,
Dari e-commerce atau toko-toko sekarang pun sudah banyak menggunakan transaksi melalui online ini Abah, melalui uang digital. Kalau gitu apa sih bedanya uang digital dengan uang elektronik? Uang elektronik itu kan apa namanya yang tadi ya, kayak bayar tol katanya uang elektronik, kalau itu M-banking. M-banking. Iya. Apa bedanya? Kalau menurut saya pribadi tuh kalau misalkan kayak uang digital itu uang yang udah disetujui sama bank-bank konvensional. Kalau yang iman itu kayak swasta, belum disetujui nama negara gitu. Kayak misalkan Masa sih M-banking M-banking kan dari bank konvensional. konvensional, tapi kan bank-bank yang apa, yang hebat-hebat semua pakai BCA, ya BRI, ya Mandiri, hampir Iya, semuanya betul. pakai M-banking. Iya, itu termasuk uang elektronik, Abah. Uang elektronik. Kalau gitu bedanya yang paling jelas, tolong jelaskan sama apa penonton. Ya, bedanya uang elektronik itu seperti BCA, BSI, BRI, sementara uang digital itu kayak Dana, OVO, Shopee. GoPay. Oh gitu, Iya. berarti penggunaannya belum luas ya, Ya, Belum. hanya untuk yang tertentu. Misalnya katakanlah saya naik ojek, itu bayarnya apa tuh? Bisa berarti via GoPay. tergantung. Ya, Itu enggak, maksudnya digital atau elektronik? digital. Masuknya digital tuh. Iya. Secara ini apa perbedaannya? Katakanlah cara beroperasinya, bisa nggak kamu jelaskan antara M-banking dengan uang digital? Kalau uang digital itu kan menggunakan aplikasi ya, Abah. Jadi kita itu harus punya akun terlebih dahulu, mendaftar akun. Nah, sehabis itu baru kita bisa menggunakan uang digital itu. Kalau uang elektronik seperti BCA, BRI itu kita harus ke pusatnya. Sama, nggak punya aplikasi. Saya nggak punya BCA, mana bisa saya pakai ini? Ya Gimana sih, caranya? bisa, Ya kan? bisa pakai aplikasi. Saya BCA. makanya Mandiri atau di Unis ini makanya BSI. Ya otomatis pembayaran hanya bisa dengan menggunakan akun-akun yang saya punya dong. Iya. Nah, berarti apa bedanya dong? Sudah Dengan mirip-mirip sih, Bang. Hah? Mirip-mirip. mirip tapi kan nggak sama, bedanya Iya. apa? Perbedaannya Kalau BCA, BRI itu kan kita harus ke pusatnya. Itu kita daftarnya mungkin harus langsung. Kalau uang digital mungkin hanya bisa menggunakan nomor telepon aja, Abah. Cukup menggunakan nomor telepon. Iya. Seperti misalnya GoPay gitu ya. Iya. Apalagi yang kamu tahu? GoPay, Pay Later, Iya. Shopee Pay itu ya. Shopee Pay, Pay Shopee Later. Pay, Dana, OVO. termasuk pinjol jangan-jangan. Oh, enggak. Kalau pinjol kan pakai bayar pakai apa? Apa emang uangnya keluar dari sini? Kan enggak. Gimana kalau pinjol? Mungkin aplikasi. Daftar pinjol, iya kan? Pakai aplikasi kan? Iya. Terus kemudian kita katakannya ada foto KTP dan sebagainya. Cara mereka bayar kita punya pinjaman gimana? Dengan cara ditransfer ke bank Iya. yang kita ini. Melalui online atau Iya. digital. Pakai nomor rekening nanti ditransfer sama yang pinjamannya itu. Oh gitu. Heeh. Tapi waktu kita minjemnya sendiri bukan pakai ini ya, masih pakai digital ya. Iya. Saya mau minjem misalnya, tapi saya nggak punya akun GoPay, nggak punya akun Pay Later atau apa gitu. Apakah cukup dengan saya masuk daftar di pinjol itu? Kalau misalnya biasanya Pak, kita lihat di aplikasinya dulu gitu. Kita Apa aja yang boleh gitu ya? iya betul. Nanti tergantung di aplikasinya itu. Pas kita daftar juga, itu otomatis kita buat akun baru. Begitu Pak. Oke, tiap penemuan apapun juga namanya pikiran manusia itu pasti ada plus minus. Ada kurlep. Apa itu kurlep? Kurang lebih. Kurangnya apa? Dari Dari uang digital ini. mungkin data privasi kita tuh jadi ketahuan sama Iya, iniannya. Data privasi terus resikonya bisa kehilangan akun. tuh. Kehilangan akun apa? Akun yang kayak tadi GoPay, Shopee Pay. Akun kita Seperti Kenapa? lupa password. Kenapa? Contohnya. Lupa passwordnya sama. Iya, Rekening bank loh, kalau lupa password diblokir. Iya, resikonya itu doang sih. Mungkin sama kayak penipuan-penipuan gitu.
Jadi kalau misalnya untuk di bank itu kan keamanannya udah benar-benar terjamin gitu ya Pak, karena dia ituan besar juga, perusahaan besar. Kalau misalnya di uang digital yang e-commerce online ini itu masih belum bisa terjamin gitu keamanannya, karena ada beberapa yang udah diawasi oleh OJK dan ada beberapa yang belum. Oh iya iya iya. Berarti Seperti kan mereka beroperasi itu juga harus ada izin. Iya, betul. Iya. Berapa banyak yang udah ada izin yang kamu tahu? Jenis-jenisnya apa aja? Ada resmi. Yang resmi mungkin GoPay, GoPay, ya, Shopee, terus Shopee. Dana, Dana dan apa? Akun Dana Dana, cukup, Dana. e-wallet. Iya, Dana doang. Bukannya Yang saya tahu sih. katakanlah eh, dana kita gitu. Oh enggak, dia Bukan. Dana doang. Ada berapa? Udah ada di atas 10? Mungkin. Mungkin. Iya. Apa cirinya yang bisa kita ambil ketika kita membedakan ini akun bodong atau akun udah legal? Mungkin yang Indikator-indikator keabsahan dari suatu lembaga money digital itu apa? Ciri-ciri yang udah sah. dilihat dari penggunanya kali ya, Pak ya. Gimana penggunanya maksudnya? Iya, misalkan kayak penggunanya udah banyak itu mungkin udah agak terpercaya. Kayak gitu sih. Kalau ternyata penggunanya semuanya ketipu gimana? Iya. Kadang-kadang kan kita kan suka nggak merhatiin ya kasus-kasusnya karena kita mau pakai enaknya aja, jadi yang jelek-jelek kita nggak merhatiin. Kalau kita di e-commerce katakanlah ya, Ya. penjualan barang itu kan kita bisa ngeliat komen-komennya ya. Betul. Iya. Ya kan? Sebelum beli itu kita lihat komennya. Kalau komennya positif, ya berarti kita bisa ambil kesimpulan oh ini positif. Iya. Kalau komennya ternyata banyak yang ngeluh, berarti ini kan nggak bagus. Nah kalau uang digital ini gimana? Caranya kita memilih di antara mereka mana yang sah dan mana yang ilegal. Dilihat dari sudah terdaftar apa belumnya dia di OJK. Caranya gimana ngeliatnya? Emang ditampilkan? Nggak bakal ditampilin. Belum terdaftar, ya kagak mau datang ntar. Biasanya udah terverifikasi sih di Google Play. Bisa kita lihat. Iya. Misalkan kalau yang ilegal gitu kan jarang muncul di Google Play gitu. Nggak bisa diunduh. Nggak bisa diunduh. Heeh. Kalau yang itu bisa diunduh. Iya. Resmi. Oke, sekarang demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak kerasa ya sudah selesai pembahasan podcast hari ini. Iya, nggak kerasa ya, menarik banget loh pembahasan kita kali ini. Oh iya, terima kasih kepada para narasumber kita yang udah mau sharing dan juga moderator kita dan juga kepada para penonton setia channel Siaba. Kalian jangan lupa ya untuk saksikan podcast-podcast lainnya yang bakalan menarik di channel Siaba. Oh iya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.